kanker serviks adalah kanker terbanyak kedua pada perempuan di Indonesia. Makanya itu perempuan yang sudah seks aktif, ada keluhan dan tidak ada keluhan, harus melakukan screening kanker serviks. Kanker serviks ini adalah penyakit seksual, dok. Nah, kira-kira benar nggak ada statement itu, dok? Vaksinasi itu adalah upaya untuk kita memproteksi dari HPV. Tetapi kita tahu bahwa kalau saya divaksin, resiko kanker serviks itu tidak menjadi 0, tetapi berkurang 90%. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi di podcast kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Selamat datang Sobat Sehat Sutomo, perkenalkan saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini saya sebagai host di podcast di edisi kali ini dan telah bersama saya seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia dan juga merupakan Ketua ID Cabang Surabaya dan juga sekaligus sebagai Ketua KSM Obstetri dan Ginekologi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Telah hadir bersama kita Dr. Brahmana Askandar Cokro Prawiro, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Selamat datang Dr. Brahmana. Selamat datang Dr. Nisa, selamat bergabung juga menjadi host. Salam sehat untuk Sobat Sehat Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ya, terima kasih Dr. Brahmana sudah berkenan untuk menjadi narasumber untuk edisi podcast pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang kanker serviks. Nah, ini Dr. Brahmana, mungkin untuk sebagian orang kanker serviks merupakan suatu hal yang masih awam ya dok ya, belum banyak yang tahu apa itu kanker serviks, atau sebagian orang mungkin sudah mengetahui kanker serviks itu sebagai salah satu kanker yang paling banyak terjadi di wanita di Indonesia. Mungkin Dr. Brahmana berkenan untuk menjelaskan sebenarnya apa sih kanker serviks itu dok? Oke, terima kasih Dr. Nisa. Jadi untuk semua Sobat Sehat Rumah Sakit Dr. Sutomo, jadi kalau kita kenal selama ini kanker serviks, nama lainnya ada yang mengenal sebagai kanker leher rahim, ada yang mengenal sebagai kanker mulut rahim, dan nama internasional secara dunia medis dan rasanya awam juga sudah banyak mengenal, yaitu kanker serviks. Kalau kita mengenal rahim, pasti semua ibu-ibu semua dan kita semua sudah mengetahui tentang rahim. Rahim adalah suatu organ dalam dari perempuan yang sangat vital fungsinya, yaitu tempat mengandung bayi selama 9 bulan ya. Nah, di ujung bawah dari rahim dan juga artinya merupakan bagian paling atas dari vagina, organ genitalia luar perempuan, maka itu tempatnya leher rahim adalah bagian bawah dari rahim dan sebagai ujung atas dari vagina. Jadi serviks atau leher rahim itu menonjol di atap dari vagina. Itu kira-kira posisi dari serviks. Nah, kenapa menjadi perhatian? Karena kanker serviks adalah kanker terbanyak kedua pada perempuan di Indonesia. Kelihatannya kedua, kan mungkin ada yang mengatakan, wah masih kedua. Tidak, karena kedua itu sudah berita yang memprihatinkan. Kenapa demikian? Karena kanker serviks itu adalah salah satu kanker yang sangat bisa dicegah. Harusnya tidak boleh terjadi. Kalau menjadi nomor 2, berarti itu ada sesuatu yang salah ya dok, yang masih terlewat. Betul. Sehingga kemudian kejadiannya menjadi banyak. Di negara maju, kanker serviks tidak menempati lagi 5 besar kanker pada perempuan. Ya, itu hanya menempati 5% kanker terbanyak pada perempuan pada negara-negara berkembang. Oke, baik. Ya. Ternyata memang kanker serviks ini menjadi salah satu perhatian untuk kesehatan wanita di Indonesia ya. Nah, menarik ini dok, kanker serviks dokter bilang harusnya tidak boleh terjadi. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kanker serviks? Penyebab utamanya apa? Dan kemudian faktor resiko apa yang kira-kira meningkatkan terjadinya kanker serviks ini dok? Oke, saya coba bercerita dulu ya mengenai
alasan kenapa kanker serviks itu harusnya tidak boleh terjadi begitu ya. Yang pertama, kanker serviks itu adalah salah satu kanker yang perjalanannya itu memakan waktu yang lama, tidak sebentar. Tidak mungkin sekarang itu normal, 2 bulan lagi kanker serviks, tidak mungkin. Perjalanannya lama. Yang kedua, perjalanannya itu tahap demi tahap. Dan tahapannya itu jelas. Dari serviks yang normal, kemudian prakanker, derajat ringan, prakanker derajat tinggi, baru menjadi kanker serviks. Nah, kok bisa terjadi? Berarti tahapannya tidak terdeteksi. Karena tahapannya tidak selalu ada keluhan. Makanya pada perempuan yang sudah seksual aktif, seharusnya melakukan pemeriksaan screening untuk kanker serviks, baik ada keluhan atau tidak ada keluhan. Nah, ini yang terlewat di kita. Karena data di kita yang melakukan screening kanker serviks pada perempuan yang sudah ada kewajiban, itu sekitar 10-12% saja. Padahal targetnya WHO, kira-kira 90% perempuan yang sudah ada kewajiban, itu 90%-nya harus sudah melakukan screening kanker serviks. Alasan ketiga, penyebabnya jelas kanker serviks, yaitu virus human papilloma virus atau HPV. Rasanya masyarakat sudah mengenal semua tentang HPV. Ya. Yang keempat, apalagi ada vaksinasinya saat ini. Terutama efektif ketika diberikan sebelum aktivitas seksual. Lebih mudah, lebih efektif dalam hal proteksinya. Nah, ini yang menyebab alasan kenapa kanker serviks itu tidak boleh terjadi. Harusnya tidak boleh terjadi, tetapi menjadi nomor 2 kanker pada perempuan di Indonesia. Apa penyebabnya? Hanya satu, karena kewajiban untuk melakukan screening belum ditaati oleh semuanya. Karena coveragenya itu data mengatakan hanya 10-12% yang melakukan screening. Kenapa? Lesi prakanker, artinya sudah di perjalanan menuju kanker, itu tidak selalu ada keluhan. Makanya itu perempuan yang sudah seks aktif, ada keluhan atau tidak ada keluhan, harus melakukan screening kanker serviks. Apa sih screening itu? Screening bisa macam-macam. Bisa pap smear, kemudian bisa inspeksi visual dengan asam asetat, yang ketiga bisa diambil lendir di leher rahimnya, kemudian dicek ada tidaknya virus HPV. Ini yang kira-kira perlu penguatan sehingga semua perempuan yang sudah ada kewajiban memang akan melakukan screening kanker serviks. Ya. Iya, baik ya. Memang ternyata itu tadi ya dok yang menyebabkan kanker serviks itu harusnya tidak boleh terjadi pada wanita ya. Nah, kira-kira selain dari penyebab utamanya infeksi virus HPV yang dokter sebutkan tadi, ada nggak sih dok sebenarnya faktor resiko mungkin dari sosial yang di luar infeksi virus tersebut yang mungkin akan meningkatkan kita lebih cenderung terkena kanker serviks? Kan sama-sama nih dok punya potensi untuk terkena virusnya, tapi kok yang satu nggak kena kanker serviks, yang satu kena kanker serviks. Nah, kira-kira apa dok itu dok faktor resikonya? Oke, kita coba bercerita dulu ya. Nah, tadi kan sebabnya adalah virus HPV, human papilloma virus. Tetapi jangan diartikan semua perempuan yang terkena infeksi virus HPV atau ada virus HPV-nya di serviksnya pasti 100% menjadi kanker serviks. Tidak demikian. Karena kalau seorang perempuan itu terinfeksi atau terkena virus HPV, itu data menunjukkan 90% akan tereliminasi dengan imunitas kita yang baik. Jadi hanya 10% saja yang kemudian HPV-nya itu tidak tereliminasi dan menetap. Nah, yang 10% ini sekali lagi bisa menuju kanker serviks. Yang 90% akan tereliminasi dengan imunitas kita. Nah, artinya apa? Peran imunitas jelas sangat penting. Si A terkena HPV, dia masuk yang 90% akan tereliminasi. Si B terkena HPV, dia masuk yang 10%, saya tidak tereliminasi HPV-nya ini. Nah, ini di situ aja faktornya banyak. Ya kalau salah satunya ya faktor imunitas ya. Nah, imunitas seseorang macam-macam penyebabnya itu, artinya bisa berkontribusi untuk faktor imunitas seseorang, mulai istirahat, olahraga, bla bla masih banyak lagi dan lain-lainnya. Ya, jadi faktor imunitas penting ya. Ya, baik dok. Nah, ini mungkin ada suatu stigma ya di komunitas awam itu yang menyebutkan bahwa kanker serviks ini adalah penyakit seksual dok. Nah, gimana nih dok menurut dokter Brahmana? Kira-kira benar nggak dok statement itu dok?
Jadi begini ya, yang kita maknai adalah kanker serviks adalah kanker. Jadi kanker serviks adalah kanker di mana sel-selnya yang normal di serviks itu sudah berubah fungsinya menjadi tidak terkendali pertumbuhannya. Nah, yang kedua, kenapa kemudian dikonotasikan dengan penyakit seksual? Ada yang mengkonotasikan, saya bilang ya catatannya, dengan penyakit seksual itu sebetulnya adalah HPV bisa ditularkan melalui aktivitas seksual, sehingga kemudian ada yang mengatakan, oh ini adalah kanker akibat penyakit seksual. Ya menurut saya terlalu berlebihan karena faktornya banyak. Tetapi ya hanya cukup dimaknai saja bahwa kanker serviks adalah suatu keganasan di mana serviks berubah. Kontrol untuk pertumbuhan kanker serviksnya normal itu berubah, sehingga jadi tidak terkendali pertumbuhannya menjadi kanker yang disebabkan oleh virus HPV, di mana virus HPV ini bisa ditularkan melalui aktivitas seksual. Kalau ada pertanyaan, berarti kalau gonta-ganti pasangan seks itu resikonya meningkat? Ya kira-kira demikian, karena memang bisa ditularkan melalui aktivitas seksual. Ya, baik dok. Ya, jadi seperti itu ya, bukan berarti bahwa ini ditularkan langsung secara seksual, tapi memang perantaranya sebagian besar dari hubungan atau aktivitas seksual. Baik, menarik dok, ini mengenai pencegahan kanker serviks itu tadi, yang kita belum cukup ya coverage-nya terkait screeningnya. Mungkin kalau membahas screening, sebelum kita screening, untuk primernya kan ada vaksin ya dok ya. Nah, kira-kira sebenarnya gimana sih dok mekanismenya vaksin HPV ini untuk mencegah kita terhadap kanker serviks itu gimana? Apakah seperti vaksin-vaksin yang lainnya? Gitu, dok. Oke, ada dua bentuk pencegahan kanker serviks. Satu adalah vaksinasi HPV. Artinya kalau seseorang itu sudah divaksin, harapannya dia timbul antibodi terhadap virus HPV. Ketika terinfeksi virus HPV, tubuh kita akan mampu mengeliminasi. Jadi satu adalah vaksin. Yang kedua, itu adalah pada perempuan yang sudah seksual aktif harus melakukan pemeriksaan screening rutin, ada keluhan atau tidak ada keluhan. Bisa dengan inspeksi visual asam asetat, bisa dengan pap smear, bisa dengan tes HPV. Tapi ketiga pemeriksaan ini memang memerlukan tempat khusus, alat khusus, karena akan memasukkan alat di dalam vagina untuk lihat serviksnya, kemudian diambil lendirnya, kemudian diperiksakan. Mungkin dirasa tidak nyaman, tetapi itu sangat-sangat vital. Jadi cara pencegahan hanya ada dua. Vaksinasi pada usia muda sebelum seksual aktif itu yang paling utama. Utamanya adalah usia yang muda belum seksual aktif. Yang kedua adalah screening kanker serviks melalui 3 cara itu pada mereka yang sudah seksual aktif. Dengan harapan kalau kedua ini dijalankan, mungkin tidak ada lagi kanker serviks di Indonesia. Ya, harapannya demikian. Iya, baik dok. Nah, bicara tentang vaksin, tadi sudah dijelaskan juga. Untuk pemberian vaksin ini sendiri sebenarnya rekomendasinya dari mulai usia berapa sih dok? Sampai usia berapa? Kemudian kira-kira apakah perlu repetisi, dilakukan pengulangan seperti kita kalau vaksin hepatitis kan perlu booster nih. Nah, kalau vaksin HPV itu gimana dok kira-kira? Oke, jadi begini ya. Ada beberapa catatan tentang vaksin HPV. Satu, yang pertama cara pemberian. Cara pemberian itu usia, dari segi usia itu bisa mulai diberikan mulai usia 9 tahun. Jadi 9 tahun sampai 15 tahun itu adalah the best age, umur terbaik pemberian vaksinasi. Kenapa dikatakan umur terbaik? Penelitian menunjukkan bahwa ketika diberikan untuk usia 9 sampai 15 tahun, itu ternyata cukup hanya 2 kali suntik. 2 kali suntik, tidak 3 kali suntik. Kenapa? Karena semakin muda imunnya semakin bagus. Jadi respon imunitasnya semakin bagus. Kalau di atas 15 tahun, anjurannya diberikan 3 kali suntik. Dan anjuran itu sebetulnya kalau di Amerika itu sampai umur 26 tahun. Setelah 26 tahun, bukan berarti tidak boleh diberikan, boleh saja, cuman dengan diskusi benefitnya. Karena keuntungan pemberian vaksinasi yang terbaik adalah semudah mungkin diberikan karena imunitasnya baik. Yang kedua, belum seksual aktif dia. Pasti belum ada HPV-nya dia. Itu adalah waktu-waktu terbaik kita pemberian vaksinasi. Jadi
Apa perlu pengulangan? Jawabannya tidak. Kalau misalnya usia muda sudah diberikan 2 kali, di atas 15 tahun diberikan 3 kali, nggak perlu diulang. Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana saya nanti takut kena? Tuh, kan ada screening. Screening kanker serviks rutin dia. Karena apa? Kalaupun ada HPV, tidak mungkin misalnya kita terkena HPV saat ini, wah saya terinfeksi HPV, bulan depan jadi kanker serviks. Nggak mungkin. Karena apa? HPV ini mengubah serviks normal sampai menjadi ganas, itu makan waktu panjang loh, 10-15 tahun. Dan selalu melewati tahapan prakanker. Tahapan prakanker itu akan terdeteksi ketika seorang perempuan melakukan pap-smear rutin. Jadi misalnya ada HPV-nya, kalau kita pap-smear rutin, terdeteksi masih prakanker, kita obati dengan tindakan sederhana, kembali ke normal lagi dia itu. Jadi artinya tidak perlu pengulangan. Kalau sudah vaksinasi, nanti ketika sudah seksual aktif, cukup melakukan screening rutin. Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya cukup investasi yang menguntungkan sekali ya dok ya. Vaksin cukup 1 kali aja, 1 paket, either 2 suntikan atau 3 suntikan. Setelah itu tidak perlu lagi pengulangan-pengulangan, asalkan dengan catatan screeningnya harus rutin. Jadi syarat yang harus difahami oleh kita semua, bahwa saya sudah vaksin, nggak usah screening, itu hati-hati, keliru. Artinya vaksinasi itu adalah upaya untuk kita memproteksi dari HPV. Tetapi kita tahu bahwa kalau saya divaksin, resiko kanker serviks itu tidak menjadi 0, tetapi berkurang 90%. Nah, untuk yang 10%-nya ini, kita harus melakukan screening rutin. Dan perlu dicatat, protection rate 90% itu adalah ketika diberikan pada usia muda dan belum aktivitas seksual. Karena ketika sudah diberikan kita pemberian vaksinnya pada perempuan yang sudah seksual aktif, maka protection rate-nya turun dari 90% menjadi sekitar 50%. Ya. Lumayan ya dok ya, jauh ya turunnya ya. Tapi kan ada screening. Betul. Don't worry tentang vaksin, tentang kanker serviks. Nah, menarik ini, semakin menarik pembicaraan tentang kanker serviks. Jadi kalau sudah ada vaksinnya, sudah ada screeningnya, otomatis bisa di-state sebagai kanker yang bisa dicegah. Nah, kalau misalnya ini dok, ngomongin bisa dicegah, kalau ini kan tahap sebelum terjadi kanker. Lesi prakanker, tadi dokter juga sudah menyampaikan bahwa bisa disembuhkan, asalkan ditemukan pada lesi prakanker. Nah, kalau sudah terjadi kanker serviks, itu apakah ada kemungkinan atau harapan kanker serviks ini bisa sembuh dok? Kira-kira di tahap mana sih? Apakah hanya pada stadium 1 yang bisa di-cure atau gimana dok? Kira-kira menurut dokter? Oke. Yang jelas, kalau ditemukan pada tahap prakanker, dan bisa ditemukan dalam tahap prakanker kalau melakukan screening rutin. Kalau perempuan itu ditemukan ada kelainan pada serviks di tahap prakanker, kesembuhannya 100%. Atau dikata 100%. Itulah pentingnya kita melakukan screening. Bagaimana kalau terdiagnosisnya bukan prakanker, tapi sudah kanker? Kesembuhannya bagaimana? Tergantung stadiumnya. Stadiumnya bisa stadium 1, 2, 3, 4, masing-masing A dan B. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B. Nah, semakin dini ditemukan kanker serviks, di mana stadiumnya masih awal, stadium 1, tingkat kesembuhannya baik. Bahkan angka ketahanan hidupnya bisa mencapai 90%. Jadi, untuk kanker itu kita memakai gambaran prognosis, harapan kesembuhan itu dengan angka ketahanan hidup 5 tahun. Ya, namanya 5-year survival rate. Stadium 1, 5-year survival rate-nya, angka ketahanan hidup 5 tahunnya mencapai 90%. Tetapi kalau misalnya sudah stadium 3, itu sekitar 40%. Itu contoh bahwa semakin dini terdeteksi, angka harapan hidup akan semakin tinggi. Tapi kalau prakanker ditemukan dalam tahap prakanker, 100% lah. Makanya ayo screening supaya kalaupun ada kelainan, belum kanker tetapi prakanker, diobatin sederhana, kembali normal lagi. Iya. Jadi memang kalau misalnya sudah di kanker itu kita tidak ngomong sembuh atau tidak ya dok, yang ngomongnya adalah angka ketahanan hidup. Bisa lama kalau misalnya ditemukan pada stadium dini dan semakin rendah kalau stadiumnya ditemukan pada stadium yang lanjut. Nah, kemudian dok, saya kembali lagi mengenai vaksin. Ada beberapa mungkin yang di luar sana menganggap kalau mau vaksin itu saya apakah harus pap smear dulu. Nah, ini ada beberapa kebingungan nih.
saya harus pap smear atau tanpa pap smear langsung bisa vaksin? Terus kemudian apakah pada saat saya hamil dan menyusui, apakah boleh vaksin? Nah, itu beberapa pertanyaan yang mungkin banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang di luar sana tentang vaksin HPV ini sendiri, Dok. Oke, mungkin menjadi rancu, saya coba uraikan lah supaya kita tidak rancu ya. Kalau pap smear itu untuk melihat apakah sel di serviksnya itu ada perubahan atau tidak. Apakah normal, ataukah prakanker, atau bahkan ketahuan misalnya, oh sudah kanker, begitu ya. Itu adalah dengan pemeriksaan pap smear ya, dan lain-lain. Yang kedua, vaksinasi itu bukan untuk ngobatin lesi prakanker. Jadi misalnya kemudian ada lesi prakanker, oh divaksin dia lebih cepat sembuh, enggak sama sekali. Nah ini untuk menjawab bahwa apakah saya harus pap smear dulu untuk sebelum vaksin? Sebetulnya tidak ada kewajiban mutlak, tetapi begini ceritanya. Misalnya ada perempuan nih datang, misalnya umurnya 40 tahun ya. Oh saya mau vaksin, usianya sudah di atas 26 tahun nih. Tapi dia pengen protektif lah, dia sangat kesehatan. Saya mau vaksin ini umur 40 tahun. Anaknya sudah 2 misalnya. Nah, bijaksana enggak kita kalau melakukan pap smear dulu? Bijaksana. Kenapa? Kalau kita vaksinasi langsung, kita kan sebetulnya nggak tahu nih kondisi serviksnya. Siapa tahu sudah lesi prakanker. Bukan berarti kalau lesi prakanker bahaya diberikan vaksin, tidak. Tetapi artinya vaksinasi yang diberikan itu kan manfaatnya berkurang. Oh, memang sudah ada lesi prakankernya di serviksnya begitu ya. Jadi bukan syarat mutlak, tetapi bila bisa dilakukan, kita bisa mengetahui sebetulnya di serviksnya ini masih normalkah, atau misalnya sudah ada lesi prakankerkah, dan lain-lain. Inilah benefit ketika diberikan pada usia muda. Ketika usia muda, belum seksual aktif, ya pasti belum ada HPV-nya dong. Jadi makanya nggak perlu pemeriksaan apa-apa. Kalau kita berikan pada anak SD gitu, nggak perlu pemeriksaan pap smear. Jadi yang pap smear itu pun pada usia yang sudah seksual aktif tidak wajib, tetapi baik dilakukan karena mengetahui kondisi serviksnya. Kalau usia yang belum seksual aktif, untuk vaksin nggak perlu di pap smear dulu, karena kan pasti nggak ada HPV-nya. Ya. Iya, betul. Terus bagaimana dok untuk yang kalau misalnya saya sudah vaksin, tapi tengah-tengah kemudian hamil, atau kemudian menyusui, nah kira-kira pemberian vaksin ini apa boleh dilanjutkan dok? Vaksinasi tidak diberikan pada saat hamil, tetapi pada saat menyusui aman diberikan. Jadi ketika misalnya orang sudah suntikan pertama, suntikan kedua, kemudian hamil, ya nggak usah disuntikan. Hamil, melahirkan lancar, baru setelah itu diberikan vaksinasi. Jadi, toh misalnya, katakan ya, misalnya ekstrim vaksin saya ini sudah 2 kali, tapi terputus kira-kira 5 tahun dan lain-lain. Ya nggak usah divaksinasi yang ketiga. Tapi apa? Ya tinggal screening rutin kan. Jadi misalnya, dok saya nanti kalau saya nggak diteruskan nanti kena HPV. Orang kena HPV, 90% tereliminasi oleh imunitas kita. Yang kedua, dia mengubah serviks normal sampai jadi kanker, tahap demi tahap. Kalau orang itu pap smear rutin, dia terdetek masih dalam tahap prakanker, kalaupun ada kelainan. Kembali ke normal lagi kalau diobati sederhana, kan begitu. Iya, jadi betul. don't worry. Iya, betul sekali. Ya, kita ngobrol kanker serviks ini sepertinya banyak sekali yang mau ditanyakan dok ya. Cuman kembali lagi setelah vaksin, nah kemudian kan sekunderinya adalah kita melakukan screening. Tadi dokter sempat menjelaskan mengenai IVA, pap smear. Nah, kemudian ada yang sekarang juga sudah ada tes HPV DNA. Nah, kira-kira mungkin ada beberapa yang masih bingung nih dok, sebenarnya yang bagus tes yang mana yang saya pilih, apakah IVA, apakah pap smear, atau HPV DNA. Kemudian apakah boleh kalau saya mengcombine dua-duanya? Nah kira-kira gimana ini dok? Oke. Inspeksi visual dengan asam asetat itu banyak dilakukan di negara berkembang, di mana masih ada keterbatasan pemeriksaan selnya, karena dokter umum, dokter kandungan itu ya mengambil lendir serviksnya untuk pap smear nih ya, ngambil lendir serviksnya, kemudian diproses. Nah, yang membaca dan memproses itu adalah dokter spesialis patologi. Dokter spesialis patologi jumlahnya untuk dibanding jumlah penduduk se-Indonesia masih kurang sekali, sehingga
belum tentu mampu laksana di mana ada keterbatasan dokter patologi. Nah, makanya itu di negara berkembang yang lebih banyak dipakai adalah IVA, inspeksi visual dengan asam asetat. Artinya dioleskan asam asetat di serviksnya, kalau ada berubah menjadi warna putih, ini abnormal nih, gitu ya. Cuman IVA nggak bisa menentukan sampai detail, ini abnormalnya ini apa nih? Misalnya lesi prakanker derajat ringan, lesi prakanker derajat tinggi, IVA nggak bisa. IVA hanya melihat ada sel abnormal begitu ya. Tetapi kan itu sudah terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tetap efektif IVA. Yang kedua adalah pasmir itu sendiri, ambil lendir serviksnya, diproses, dibaca, dan diproses oleh dokter spesialis patologi yang kita ada hasilnya, dapat hasilnya nih. Kita baca sama-sama dengan pasien, normalkah, lesi prakankerkah, atau ada sel ganaskah, itu nanti bisa kelihatan dari hasilnya. Yang ketiga adalah tes HPV. Di negara maju, sudah digantikan dengan tes HPV. Jadi tetap sama lendir serviksnya diambil, tetapi tidak dibaca sel-selnya, tetapi dicek apakah ada DNA-nya HPV di dalam sediaan tersebut. Dikatakan kalau itu tes HPV-nya negatif, paling tidak aman selama 5 tahun ke depan, tidak kanker serviks. Bisa nggak kombinasi? Ada kombinasi antara kombinasi saya ya pasmir, plus tes HPV, karena itu sebetulnya bahan pemeriksaannya jadi satu. Bisa dites untuk pasmir saja, bisa dites untuk pasmir dan HPV, atau HPV saja. Ya. Jadi sebenarnya untuk modalitas screening ini sebenarnya lebih disesuaikan ya dok ya, lebih ketersediaan fasilitas yang tersedia. Kalau memang di tempat tersebut ada IVA, monggo bisa dilakukan IVA. Yang penting melakukan screening gitu ya dok ya. Yang salah adalah yang tidak melakukan screening. Iya betul. Oh saya bingung, kemudian tidak melakukan screening. Nah itu dia, ya betul sekali. Memang untuk melakukan screening itu memang perlu keberanian, tapi ya mau gimana lagi harus dilakukan karena untuk mencegah terjadinya kanker serviks itu tadi. Nah kita sudah banyak membahas tentang lesi prakanker dan bagaimana mencegah kanker serviks. Nah ini mungkin pembahasan sedikit bergeser ke kanker serviks dok. Untuk wanita-wanita di sana yang mungkin sudah didiagnosa dengan kanker serviks, kira-kira alternatif pengobatan yang ada saat ini itu apakah hanya kemoterapi dan radiasi saja dok? Seperti itu. Oke, kalau kita menanyakan, kita kan ini bahas tentang prakanker, vaksin dan lain-lain. Sekarang kalau ini misal sudah terdiagnosis kanker nih, diapain nih saya nih ya? Betul. Orang terdiagnosis kanker itu pasti shock. Tetapi shock boleh, tetapi juga harus memikirkan next treatment-nya itu apa. Ya. Nah, next treatment-nya nanti dokter akan menganalisis masuk pada stadium berapa. Penentuan stadium dilakukan secara akurat karena agar terapinya juga secara akurat. Kalau dia itu stadium 1, kita anggap sebagai stadium dini ya, stadium 1, itu masih ada 2 pilihan, yaitu operasi, masih bisa dioperasi, dan yang kedua, atau yang tidak operasi langsung diberikan kombinasi kemoterapi dan radiasi. Kombinasi. Ya. Nah, keuntungan operasi apa? Keuntungan operasi kalau masih bisa dioperasi, maka bisa terhindar dari efek-efek radiasi. Karena dulu-dulu alat-alat radiasi yang lama itu efeknya lumayan jangka panjang begitu ya. Jadi intinya adalah stadium 1 masih ada peran operasi. Begitu stadiumnya itu bukan stadium 1 lagi, stadium 2B, 3A, 3B, 4A, maka itu disebut dengan locally advanced atau stadium lanjut tetapi masih lokal. Itu ada di kanker serviks itu unik karena lanjut tapi lokal masih di bawah, belum sampai ke mana-mana begitu ya. Nah, dalam kondisi stadium lanjut lokal, mulai stadium 2B, maka pengobatannya adalah kombinasi kemoterapi dan radioterapi. Tidak ada lagi peran operasi. Kadang-kadang ada yang terdiagnosis stadium 3, dok saya ini pengen dioperasi, saya ini pengen dioperasi. Kita harus menjelaskan bahwa operasi tidak menyembuhkan, operasi juga resikonya sangat tinggi. Resiko tinggi karena sudah tumornya melekat kemana-mana. Yang kedua, operasi resiko tinggi tetapi tidak membawa manfaat kesembuhan. Begitu. Jadi terapinya adalah kemoterapi kombinasi dengan radioterapi. Kadang-kadang ada yang setelah kemoterapi dan radioterapi, dok ini masih perlu operasi, tidak ada lagi peran operasi. Jadi operasi hanya pada stadium 1 kira-kira begitu ya. Nah, jadi kira-kira tergantung dari stadiumnya. Setelah penentuan stadium ini
dengan pemeriksaan klinis, di poliklinis, mungkin dengan pemeriksaan tambahan CT scan, MRI, USG, dan lain-lain, dikumpulkan data, menentukan masuk pada stadium berapa. Baru ditentukan terapinya. Iya. Jadi memang tidak melulu harus operasi ya dok ya kalau kanker ya. Jadi kan kadang salah kaprah di luar sana itu kalau misalnya kanker saya harus diangkat nih kankernya dioperasi. Jadi memang disesuaikan ya stadiumnya. Dan yang paling proper untuk dilakukan operasi adalah hanya stadium 1 ya dok ya? Ya stadium 1 dan sampai stadium 2A lah. Ya, 2A. Oke, baik. Nah untuk setelah kita melakukan terapi yang adekuat sesuai tadi yang dokter jelaskan, itu ketika kita ada kekambuhan atau recurrence, itu kira-kira pasiennya harus dilakukan terapi apa lagi dok? Kira-kira alternatifnya? Oke, jadi sebelum kita bahas kekambuhan, biasanya pasien ataupun mungkin secara umum kita semualah, ketika pengobatan kanker telah selesai dilakukan, maka rangkaian pengobatan yang sudah dijalani selesai. Apa yang dilakukan ketika selesai? Kita menilai tingkat kesembuhan. Ya. Tingkat kesembuhan setelah menjalani terapi, mau operasi, kemoterapi, radiasi, kombinasi, dan lain-lain, maka setelah selesai itu 4 yang harus ditentukan, 4 kemungkinan. 1 kita sebut namanya complete remission, sembuh tidak ada tumornya sama sekali tersisa. Ini yang paling kita harapkan. Yang kedua itu adalah partial remission, jadi mengecil tetapi tidak hilang, gitu ya, kira-kira bahasa sederhananya. Yang ketiga stable disease itu tidak berubah sama sekali ukurannya, mengecil pun enggak, mengecil pun enggak dia. Yang keempat, tidak respon sama sekali, sehingga tambah membesar. Ya, tambah membesar. Nah, kalaupun seseorang itu dinyatakan sebagai complete remission, artinya tidak ada lagi tumor, selalu pertanyaan yang timbul adalah, masih bisa kambuh lagi atau enggak? Kan normal, logika sederhana kita kan normal. Saya masih bisa kambuh lagi enggak? Jawabannya adalah, risiko kambuh suatu kanker sebagian besar tidak mungkin zero, Artinya, saya stadium 1, risiko kambuh 0. Kan enggak, tetapi angka ketahanan hidup 90 tahun, risiko kambuh misalnya 10% dan lain-lain. Jadi semakin dini, risiko kambuh semakin kecil. Tetapi selalu ada risiko. Makanya kenapa orang kanker itu, pasien kanker ketika pengobatan selesai, dan kita setelah evaluasi dinyatakan complete remission sembuh, kan tidak kemudian kita mengatakan, Bu, sudah sehat, tidak perlu kontrol lagi, kan enggak kita. Tetapi kan kita harus kontrol tiap 3 bulan sekali sampai 2 tahun pertama, bla bla bla. Kenapa sih kita meminta untuk kontrol? Ya karena kita tahu, saya harus ngecek ada kekambuhan enggak dan lain-lain sebagainya ya. Jadi, nah kalau kambuh diapakan? Itu kan pertanyaan intinya Dr. Nisa. Kalau kambuh kita lihat, kambuhnya sejauh apa? Dilakukan penilaian ulang. Apakah kambuhnya itu terlokalisir di bawah saja? Apakah kambuhnya itu sudah nyebar kemana-mana? Secara sederhana, kalau kambuhnya itu terlokalisir, masih ada peran operasi atau diradiasi lokal di situ. Diradiasi plus minus kombinasi dengan kemoterapi. Tapi kalau misalnya ada kekambuhan, ada di perut bagian bawah, ada di liver, ada di paru, maka nggak ada lagi peran operasi, nggak ada lagi peran radioterapi, tetapi perannya adalah kemoterapi. Nah, kalau di luar negeri, selain kemoterapi, ditambahkan juga namanya terapi imunoterapi, di mana imunoterapi gunanya membangkitkan imunitas kita, paling tidak untuk membantu sel imun kita melawan sel kankernya. Baik, Dr. Brahmana. Jadi tadi sudah dijelaskan ya mengenai terapinya bagaimana, kemudian ternyata juga butuh follow up lagi, baru ketika recurrent atau kambuh baru ditentukan kembali terapinya harus bagaimana. Nah, kira-kira monitoringnya itu bagaimana sih dok? Kira-kira nanti setelah terapi selesai, itu pasiennya harus kontrol rutin kah? Atau harus melakukan pemeriksaan apa? Kira-kira bisa dijelaskan dok? Oke. Jadi memang tadi yang seperti kita sudah singgung ya, bahwa ketika misalnya dinyatakan complete remission, ya, complete remission artinya tidak terdeteksi lagi tumornya, itu tetap masih bisa kambuh, makanya kita tetap harus melakukan pengawasan atau kontrol. Kontrol yang ideal adalah tiap 3 bulan sekali kontrol ke dokter selama 2 tahun. 2 tahun itu 3 bulan sekali. Karena apa? Data menunjukkan bahwa kekambuhan itu 80% terjadi pada 2 tahun pertama. Jadi 2 tahun pertama ini harus ketat nih, Dia tiap 3 bulan, atau kalau sebelum 3 bulan ada keluhan, ya nggak usah nunggu 3 bulan.
dijadwal 3 bulan tapi ada keluhan, ya langsung kontrol begitu ya. Nah, setelah aman sampai tahun kedua, maka tahun kedua sampai tahun kelima 6 bulan sekali. Nanti tahun kelima dan selanjutnya 1 tahun sekali. Nah, apa yang dilakukan kontrolnya? Yang paling utama adalah dokter akan melakukan pemeriksaan dalam dan lain-lain sebagainya. Pemeriksaan CT scan, MRI dan lain tidak rutin, tapi berdasarkan indikasi, berdasarkan keperluan begitu ya. Nah, kalau misalnya pada saat periksa baik, ya kita pesen. Kalau belum 2 tahun, kontrol lagi 3 bulan lagi begitu. Nah, kadang-kadang saya mengedukasi pasien juga, kan tidak mungkin ketika 3 bulan lagi kontrol, dinyatakan tidak ada apa-apa, dok saya masih bisa kambuh. Saya selalu mengatakan, yang penting itu kita berdoa, tetap semangat, kan tidak bisa pemikiran kita dihantui dengan kekambuhan setiap waktu gitu kan ya. Nanti bisa kehidupan tetap harus berjalan normal, happy dengan keluarga, berdoa, semangat, itu yang paling penting. Kontrolnya sesuai jadwal tetap dilakukan. Ya. Iya. Jadi memang monitoring ketat, follow up itu sangat penting juga pasca terapi ya dok ya. Nah, bicara tentang kanker serviks ini tadi sudah sangat detail dijelaskan mulai tahap resi prakanker, kanker, terapi, dan follow up-nya. Nah, kita belum ngomongin kira-kira komplikasi-komplikasi apa dok yang mungkin bisa terjadi pada pasien-pasien dengan kanker serviks ini. Jadi komplikasi yang tidak nyaman pada pasien kanker itu kan 2 nih. Komplikasi memang oleh penyakitnya itu sendiri, sama komplikasi karena pengobatannya. Kan ada 2 ya. Sekarang kita lihat komplikasi yang karena penyakitnya sendiri. Karena serviks itu letaknya kurang lebih ya secara sederhana itu persis di belakang kandung kemih, kemudian persis di depan usus bagian bawah atau rektum. Ya. Kalau misalnya tumornya itu besar sekali, begitu ya, ada yang kemudian menggerogoti dinding pembatas dengan kandung kemih, maka bisa kencingnya lewat vagina itu ya, atau menggerogoti dinding belakang pembatas dengan rektum atau usus bagian bawah, kadang-kadang buang air besarnya lewat vagina juga. Itu kalau ekstrimnya yang memang sudah sangat lanjut. Tapi kalau misalnya yang belum sampai stadium 4 seperti demikian, itu yang bisa terjadi biasanya adalah nyeri. Kenapa kok nyeri? Karena di sekitar serviks, di rongga panggul, itu banyak lewat saraf-saraf di sana, termasuk menekan saraf sehingga nyeri. Ya. Kemudian juga saluran kencing itu yang dari ginjal menuju kandung kemih itu melewati kiri kanannya dari serviks itu kira-kira dari rahim, sehingga kalau itu ada benjolan di serviksnya besar, maka saluran kencing yang namanya ureter yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih itu tergenjat, sehingga kalau tergantung tingkat besarnya itu, karena semakin tergencatnya semakin hebat ya nutup total kan ya. Tapi kalau tergencat 50% kelihatannya masih bisa kencing, tetapi sebetulnya ginjalnya sudah bengkak begitu karena aliran dari ginjal terhambat menuju kandung kemih begitu. Nah, itu yang secara komplikasi yang sering terjadi. Maka ya salah satu peran dokter itu adalah mengevaluasi adakah namanya hidronefrosis dan obstruksi ureter, adakah sumbatan di saluran kencing. Karena kalau ada sumbatan di saluran kencing, maka kita akan konsultasikan dengan urologi untuk masang pipa penguat sehingga artinya flow-nya itu tetap terjaga sehingga ginjalnya tidak rusak dan lain-lain sebagainya. Itu kira-kira komplikasi yang sering kalau karena penyakitnya. Kalau karena pengobatannya, ya kalau kemoterapi tergantung, kalau dosis rendah ya rambutnya tidak rontok. Begitu yang ditakutkan kadang-kadang kan rambutnya rontok dan lain-lainnya. Tapi kalau yang harus didalui kemoterapi full dose kita nyebutnya, ya mungkin mual, nafsu makan menurun. Tetapi saya lihat banyak juga, tergantung usia juga ya, yang usia muda-muda ya tetap aktivitas normal karena dokter akan memberikan obat untuk mual yang baik dan lain-lain. Sehingga kita bisa mencegah komplikasi akibat pengobatannya. Nah, pasca radiasi, orang tidak radiasi ya, itu keluhan bisa sampai beberapa bulan, ada yang beberapa tahun setelah radiasi yang terakhir gitu ya. Nah, apa keluhannya? Nanti pas waktu radiasi, kadang-kadang kencingnya sakit, kadang-kadang waktu buang air besar sakit, kadang-kadang perut tidak nyaman, kadang-kadang sedikit-sedikit kencing karena terjadi peradangan di kandung kemihnya ya. Bahkan nanti kalau misalnya radiasi sudah selesai pun keluhan-keluhan itu masih bisa terjadi itu ya. Ada juga yang terjadi perdarahan lewat anus, namanya terjadi proktitis akibat radiasi. Ya. Jadi perdarahan padahal kalau diperiksa ya nggak ada apa-apanya begitu. Jadi memang itulah dampak-dampak dari
radiasi utamanya. Ya, kira-kira gitu. Ya, jadi komplikasi baik dari penyakit maupun terapinya sebenarnya cukup signifikan ya, sangat mengganggu kualitas hidup kita ya dok ya. Jadi memang sangat penting sekali mencegah untuk terjadinya kanker serviks nih. Jangan sampai kita-kita yang perempuan ini terkena, karena tadi Dokter Bamana sudah menyampaikan bahwa kanker serviks ini sangat bisa dicegah. Dan tadi kalau misal pun terkena, asal stadiumnya terdiagnosis pada stadium awal atau dini, itu angka ketahanan hidupnya masih sangat bagus dan masih sangat tinggi sekali. Ya, jadi apa yang tadi kita bicarakan hari ini bersama dengan Dokter Bamana sangat luar biasa sekali, sangat membuka wawasan dan sangat menginspirasi kita untuk lebih aware lagi dan lebih mawas diri lagi, lebih rutin lagi melakukan screening, khususnya untuk wanita-wanita di sana yang sudah seksual aktif. Nah, mungkin terima kasih banyak Dokter Bamana sudah berkenan untuk memberikan dan materinya mengenai kanker serviks ini. Dan mungkin dari Dokter Bamana ada sedikit tagline atau pesan yang bisa disampaikan, Dok, mungkin take home message untuk sobat sehat Sutomo semua tentang kanker serviks. Oke, untuk sobat sehat Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, 1, ayo cegah kanker serviks. Yang kedua, caranya bagaimana? Vaksinasi pada usia muda yang belum hubungan seksual utamanya. Yang kedua, lakukan screening rutin bila telah seksual aktif. Mau IVA, mau pap smear, mau tes HPV. Dan yang ketiga, ketahuan sedini mungkin itu akan memperbaiki tingkat kesembuhan. Sehingga kalaupun ragu-ragu ada keluhan, utamanya perdarahan lewat vagina, atau ada misalnya keputihan lah, lama tidak normal lewat vagina, lebih baik cek ke dokter kandungan, karena dokter kandungan akan bisa mendeteksi seandainya ada sesuatu di serviksnya. Jadi pesan saya, ayo cegah kanker serviks, tidak boleh terjadi lagi, karena kanker serviks adalah kanker yang paling bisa dicegah. Itu pesan saya untuk sobat sehat Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Baik, luar biasa sekali ya Dokter Bamana. Terima kasih banyak atas tadi take home message-nya, tagline-nya. Semoga apa yang kita diskusikan dan diberikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk sobat sehat Sutomo semuanya. Terima kasih banyak untuk atensi seluruh sobat sehat Sutomo. Sampai jumpa di edisi podcast yang berikutnya. Cegah kanker serviks mulai dari edukasi, dan bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan.